Oke teman-teman, kembali lagi di video saya ya. Kali ini saya masih membahas kekayaan alam Indonesia, yaitu berupa tanaman yang menempel pada pohon maupun yang lainnya ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat di depan saya ini merupakan sebuah tanaman yang menempel ya. Ini biasanya dijadikan tanaman hias. Sekilas tanaman ini mirip dengan kadaka ya teman-teman, tapi pada daunnya itu sedikit berbeda. Nah, seperti ini. Kalau bisa dibuat perbandingan, di bawah sini, nah itu ada tanaman kadaka. Bentuknya seperti itu, dan ini daunnya agak berjari-jari ya, memanjang dan berjari-jari. Oke, kita coba lihat dan ulas lebih banyak ya tentang tanaman ini. Oke teman-teman, nama tanaman ini memiliki nama Latin Aglaomorpha meyeniana ya teman-teman, atau ada yang menyebutnya itu lidah naga. Nah, bentuknya memang menjalar ya, daunnya itu seperti lidah naga. Oke, coba saya dekatkan. Nah, seperti ini. Ini daunnya memanjang, hampir menyerupai kadaka ya teman-teman, memanjang dan dia melingkar ya teman-teman. Namun di sini memiliki sedikit perbedaan ya teman-teman dari tanaman kadaka, yaitu pada pangkal tempat tumbuh dari daun-daun itu ya teman-teman. Nah, jadi dia memiliki seperti apa ya? Ini dia tempat tumbuhnya itu seperti batang. Dia itu nanti akan melingkar ya, melingkar pada batang tempat dia menempel. Nah, seperti ini. Nah, ini dulu bekas potongan yang saya buat ya teman-teman waktu memindah tanaman ini. Dulunya ini menjadi satu. Nah, menjadi satu itu karena pada batang pohon yang lebih kecil ya daripada ini. Nah, ini saya pindah ke batang pohon yang lebih besar. Ini bekas potongannya dulu masih kelihatan ya, karena ini saya memindahnya masih tidak begitu lama ya, belum ada 1 tahun. Nah, seperti ini. Ini biasanya banyak ditanam di taman ataupun di pohon depan rumah ya, untuk penghias. Nah, seperti ini. Ini tampak dari luar ya, istilahnya itu dia akan membentuk seperti sebuah apa itu namanya, sarang burung ya teman-teman, membentuk sebuah sarang burung. Jadi dia melingkar dan daunnya itu mengeliling di pinggir-pinggirnya itu, seperti itu. Ini saya jadikan penghias taman di rumah saya ya teman-teman. Nah, kalau sudah mengering daunnya seperti ini ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat daunnya tampaknya seperti ini. Nah, ini juga. Dan setahu saya, sepengalaman saya memiliki tanaman ini tidak memiliki bunga ya, hampir sama seperti kadaka ya. Jadi dia tidak berbunga layaknya anggrek. Jadi dia hanya daun ya. Jadi itu bagus untuk taman sebagai hiasan
atau apa ya, pemanis lah istilahnya seperti itu. Nah seperti itu teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini saya taruh di pohon cemara udang seperti ini. Nah, dia tidak memiliki media ya teman-teman. Jadi saya dulu menanamnya itu langsung dari tempat dia tumbuh atau akar ya, bisa dianggap akar atau batang dari tanaman ini, dan langsung ditempelkan, diikat, bisa menggunakan kawat ataupun tambang ataupun tali rafia ya teman-teman, itu pada pohon ataupun media yang mau kita tempelkan ya teman-teman, atau ke tiang. Nah seperti ini. Untuk perawatannya ini juga sangat mudah ya teman-teman. Jadi untuk merawat tanaman ini tuh cukup mudah. Tanaman ini hanya membutuhkan pengairan yang cukup ya. Jadi kita menanamnya atau memperlakukannya ya, itu hampir sama dengan kadaka ataupun anggrek ya teman-teman. Jadi karena dia nanti ditempel kepada pohon ataupun media lain, dia bagusnya itu disiram secara rutin ya. Jadi disiram semakin sering itu semakin bagus, karena memang habitatnya itu di daerah pegunungan ya teman-teman. Jadi dia tumbuh di area-area yang tinggi dengan suhu yang rendah ya, yang dingin. Jadi memperlakukannya hampir sama dengan kadaka ya teman-teman. Jadi nanti satu hari itu disiram kurang lebih 1 kali sampai 3 kali ya teman-teman. Semakin sering semakin bagus. Tidak usah takut tanaman ini kelebihan air, karena memang tanaman ini tidak memiliki media, jadi dia ditempel, airnya itu cepat hilang ya, atau tiris. Nah, seperti ini. Untuk tanaman ini sebenarnya kalau sudah tumbuh seperti ini ya, ini sudah mulai cocok dengan tempat barunya, itu gampang ya teman-teman. Biasanya itu kalau tanaman ini subur, dia akan terus tumbuh daun baru atau tunas baru ya. Teman-teman bisa lihat ini merupakan bakalan tunas, dia mau tumbuh daun lagi seperti ini. Jadi tanaman ini kalau dia istilahnya sehat dan nutrisinya cukup, dia akan terus bertumbuh seperti ini. Tapi apabila dia kekurangan nutrisi atau kekurangan air, dia nanti tidak akan tumbuh tunas seperti ini. Tapi tanaman itu tidak mati ya. Jadi tanaman itu tetap hidup, namun dia dia mempertahankan diri dengan mengeringkan daunnya seperti ini. Nah, ini selain daunnya mengering, itu memang salah satu pertahanan dari tanaman ini ya. Tanaman itu dia daunnya mengering dan dia menunda pertumbuhan dari tunas barunya. Nah, tanaman ini bisa juga ditanam di area yang datar ya, kayak di tempat saya ini. Tempat saya bukan area pegunungan, jadi ditanam di area yang datar atau dataran rendah ya. Namun yaitu kita harus menyiramnya rutin. Nah seperti ini. Ini lumayan, menurut saya lumayan bagus sih. Kurang menambahkan sedikit pupuk ya teman-teman, agar pertumbuhannya tambah bagus. Nah itu penampakannya seperti itu. Ini tertutup daun dari batang tempat saya menempel ya, itu di cemara udang. Nah seperti itu. Nah, bagi pecinta tanaman, kalau menurut saya ini bagus ya.
Kayaknya unik untuk menambah koleksi ya teman-teman, seperti itu. Nah, oke teman-teman, itu video saya tentang tanaman lidah naga ini ya teman-teman. Ini merupakan salah satu kekayaan alam Indonesia. Ikuti terus video-video saya selanjutnya. Saya akan mereview tentang kekayaan Indonesia berupa kekayaan alam, budaya, wisata, dan makanan. Nah, nanti silahkan pantau terus di channel AC Channel ya teman-teman. Oke, sekian dari saya. Salam Indonesia Lestari.